Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Gimana kabarnya Sobat Kepo? Aku harap kalian sehat-sehat dimanapun kalian berada. Jadi sekarang aku mau sharing lagi masih tentang seputar Anarkeno. Jadi aku mau sharing tentang eh, kerjaan aku selama di rumah sakit. Jadi kan sekarang aku udah mau masuk bulan keempat. Aku Anpasung Slergang ini. Jadi aku mau sharing sedikit gimana sih sistem kerjanya di sini, terus pembagian waktu kerjanya gimana, terus tugas-tugasnya apa aja, tanggung jawabnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi aku mau sedikit sharing sama kalian supaya mungkin nanti waktu kalian kesini kalian udah bisa prepare apa aja. Jadi nggak shock, ya mengurangi sedikit shock culture di sini buat jadi perawat. Jadi aku mau mulai dari pembagian waktu kerjanya. Jadi kalau untuk sebutannya Anerkenos Praktikantin ya. Dan jadi sebagai Anerkenos Praktikantin, kita ini sebenarnya sedikit lebih banyak sama kayak Azubi Pflege itu. Jadi sama kayak Azubi yang ikut Pflegeausbildung. Jadi mereka kan punya 3 tahun, dan di tahun pertama dan tahun kedua itu kita nggak boleh yang namanya, itu mereka nggak boleh yang namanya shift malam. Sama kayak kita juga waktu kita awal-awal, maksudnya sebelum kita dinyatakan lulus dari Profung yang pada akhirnya nanti kita bakal lewatin, itu kita nggak boleh shift malam. Kita belum boleh shift malam karena maksudnya mungkin sebenarnya kita udah pernah shift malam atau mungkin kita udah pernah kerja di negara kita, tapi kan tetap aja maksudnya kita butuh penyesuaian dari bahasa, dari budayanya di sini, dari cara kerjanya di sini dan segala macam. Jadinya kita cuman dikasih shift itu shift pagi sama shift sore aja gitu. Nah, tapi shift paginya di sini itu benar-benar yang pagi banget. Aku nggak tahu ya di tempat kalian kerja di Indonesia di rumah sakit mana itu juga sepagi ini atau enggak, tapi selama aku praktek di Indonesia, maksudnya di Jogja dan sekitarnya, nggak ada pernah tuh yang shift pagi itu mulainya dari jam 6 kayak gitu. Jadi menurut aku ini udah cukup pagi banget, jam 6 jam 6 pagi ya. Jadi jam 6 pagi itu udah mulai shiftnya, jadi jam setengah 6 kita harus udah di rumah sakit. Cukup pagi dan sampai jam 2. Terus shift sorenya itu, shift siangnya itu dari jam 12 sampai jam 8 atau dari jam 1 sampai jam 9. Tapi intinya sama aja, tetap 8 jam, semuanya tetap 8 jam, kecuali jaga malam dia itu jam 9 sampai jam 6 pagi gitu. Dia 9 jam waktunya, karena kan shift malam waktunya lebih sedikit, maksudnya pekerjaannya lebih sedikit, dan semuanya juga harusnya sih udah dikerjain sama yang shift siang gitu. Nah, terus yang aku mau bilang di sini adalah Anarkenos Praktikantin nggak boleh shift malam gitu. Karena, nah, kenapa Anarkenos Praktikantin nggak boleh shift malam, atau Azubi yang masih tahun pertama tahun kedua nggak boleh shift malam? Karena memang shift malam itu di sini tanggung jawabnya lebih besar, dan biasanya mereka orangnya nggak banyak. Jadi kita nggak bisa lagi ngandelin perawat yang kita bilang udah examiner ke Pflege itu buat ngambil tanggung jawab kita. Jadi kita harus udah bisa tanggung jawab sama pasien kita sendiri gitu. Dan itu bakalan kita dapat nanti kalau misalnya kita udah selesai Profung gitu. Jadinya buat Azubi yang masih tahun pertama tahun kedua juga, mereka juga belum bisa ngambil tanggung jawab itu. Jadi sebenarnya bedanya di tanggung jawab aja sih, karena kalau shift malam kan kita harus udah bisa pegang situasi sendiri, harus udah bisa ngambil keputusan sendiri, nggak boleh, maksudnya nggak bisa yang harus selalu nanya, nggak bisa yang terus-terusan nanya ke perawat seniornya kayak gitu. Nah, makanya kita
masih shift pagi sama shift sore aja. Nah, terus habis itu dari segi tugasnya apa aja sih Anerkenungs praktikantin. Nah, jadi ini tergantung ya kita udah berapa lama Anpassungslehrgangnya. Jadi misalnya aku udah punya pengalaman kerja lama, aku kayaknya nggak butuh waktu lama untuk bisa menyesuaikan diri. Jadi misalnya kita cuma butuh waktu 4 bulan. Nah, mungkin setelah sebulan kita udah boleh ngapain aja gitu. Mungkin maksudnya karena kita kan udah punya pengalaman kerja, tapi karena aku kemarin sama sekali belum punya pengalaman kerja, tapi aku udah pernah pegang pasien, maksudnya aku udah pernah nyuntik, aku udah pernah masang infus, aku udah pernah macam-macam. Jadi tapi kan karena di sini beda dan aku belum punya pengalaman kerja, jadi aku harus nunggu dulu sampai aku dapat Anleitung dari pembimbing aku. Jadi selama 1 bulan aku bakalan dapet Anleitung, biasanya itu 2 hari. Nah, itu kita bisa ditunjukin gimana cara mandiin pasien yang benar, standar, sesuai standar, dan segala macamnya itu yang harus kita kerjain di situ. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah dapat Anleitung itu dari perawat yang di station kita sendiri, sebenarnya kita juga udah boleh aja gitu, karena kan emang sebenarnya kita udah examiner tapi di negara kita gitu. Jadi sebenarnya di sini cuma butuh adaptasinya aja gitu. Jadi tugasnya itu mandiin pasien, kasih makan, terus mobilisasi, terus habis itu kita harus infusion richten, jadi bisa gantung infus, maksudnya kayak masukin infus kayak gitu. Tapi kalau pasang infus itu biasanya kalau misalnya di bangsal itu dilakukan oleh asisten arts. Terus kayak ngambil darah itu juga biasanya ada orangnya sendiri gitu, ada bagiannya sendiri, jadi kita nggak perlu lagi ngelakuin itu. Cuman kita bisa pasang kateter, terus kita sendiri yang nyuapin pasien kalau misalnya emang nggak bisa makan sendiri segala macem. Pokoknya yang masih kebutuhan dasar itu semua kita yang siapin, kita yang rawat kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya ada obat-obatan itu juga semua kita yang kasih. Jadi dari segi Aufgabe ya, ini lebih mudah daripada waktu aku jadi praktikan di Indonesia sendiri gitu. Dan menurut aku sih it's worth gitu, karena karena di sini pembagian kerjanya udah bagus gitu, maksudnya udah ada masing-masing yang ngerjain apa gitu. Terus habis itu gimana sih caranya kita bisa bekerja dengan baik? Yang paling penting adalah komunikasi. Jadi apapun yang kita dapat dari pasien, apapun yang pasien mau, kita harus selalu sampaikan. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita sampaikan dulu ke perawatnya. Itu harus kayak gimana, kayak gitu nanganinnya. Pokoknya kita banyak-banyakin aja nanya, banyak-banyakin observasi dan segala macamnya itu gitu. Jadi enak banget deh pokoknya, bukan enak banget maksudnya di sini itu fair antara pekerjaan, antara apa yang kita dapat. Oh ya, dan satu lagi kita kayak aku bilang tadi, aku itu selalu dapat Anleitung setiap bulan gitu, entah 2 kali, entah 1 kali, tapi minimal 1 kali itu aku pasti dapat Anleitung gitu. Jadi kita kayak belajar lagi, dan itu juga sebenarnya bagus buat bahasa kita supaya lebih lancar lagi. Jadi kita kayak belajar lagi gimana cara-cara yang benar. Sebenarnya kita ditunjukin juga sih di station sama perawatnya di situ. Tapi kalau selama Anleitung sebenarnya kita bakal ditunjukin cara yang benernya itu kayak gimana gitu. Nah, selama itu juga kita bakalan di-prepare untuk ujian. Jadi kayak aku udah pernah bilang di video aku sebelumnya, kita bakalan ada ujian di akhir Anpassungslehrgang ini, di akhir Anerkennung, supaya kita anerkan gitu. Jadi selama Anleitung ini kita dipersiapkan untuk menghadapi ujian tersebut gitu. Nah, oke deh, thank you yang udah dengerin dan stay tune di channel YouTube aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau ngelanjutin studi atau karir kalian jadi perawat di Jerman.
Jangan patah semangat. Cayo! Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!